Baik, selamat sore Bro Senarin Wanggai. Hari ini hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023. Kita berada dalam satu forum diskusi kampung bersama AGH, dan pada sore hari ini kita berbicara soal ketahanan pangan. Baik, di sini bersama kita ada Breun AGH, ada Breun Joy Wine, dan saya sendiri adalah Breun Christo Gabelen. Jadi kita langsung saja menuju ke Breun AGH. Breun AGH, jadi selama ini akhir-akhir ini pangan menjadi topik penting secara nasional maupun hingga ke daerah Flores Timur. Berbicara soal pangan itu kita berbicara soal kelembagaan petani, sumber daya manusia, penguatan produksi dan kesejahteraan petani. Untuk saat ini kita akan mengupasnya satu persatu. Jadi mungkin saja Breun AGH memulai dengan memaparkan soal bagaimana kelembagaan petani untuk menghadapi ketahanan pangan di Flores Timur khususnya. Baik, terima kasih Breun Christo. Selamat sore juga Breun Joy Wine. Memang masalah pangan itu menjadi masalah yang terus berjalan ya bagi satu bangsa, sehingga pada tahun 1960-an kesadaran itu kemudian dibingkai dengan sangat bagus ya oleh Bung Karno melalui pernyataan beliau terkait dengan satu bangsa harus berdaulat terhadap pangannya. Berdaulat artinya ruang ini harus mampu diisi oleh bangsa itu sendiri. Jadi kita membayangkan ketika satu bangsa itu bergantung ya sangat kuat pangannya terhadap bangsa yang lain, nah, itu akan membuat bangsa itu tidak mampu berdiri tegak. Jadi masalah dasar sekali berkaitan dengan pangan adalah kedaulatan bangsa itu sendiri. Berikut kita juga tahu bahwa kalau secara nasional bangsa Indonesia juga masyarakatnya hidup dari bertani sejak awal. Kalau kita ke wilayah yang lebih kecil dalam konteks Kabupaten Flores Timur ya, juga demikian. Sebagian besar penduduk Flores Timur itu adalah petani. Dan kita-kita semua ini memang bisa jadi begini nah, dari latar belakang demikian. Dari orang tua, dari nenek yang memang membesarkan, menghidupkan keluarganya dari petani, sebagai petani. Sehingga kalau kita bicara tentang pangan atau kedaulatan pangan atau pangan di Flores Timur pada saat ini dalam lingkup yang lebih kecil ya, dan sesuai dengan pertanyaan dari Breun Christo tadi itu, maka kelembagaan petani itu menjadi penting. Memang kelembagaan, ketika kita bicara tentang kelembagaan pertanian, maka yang kita bicara itu tentang kelompok tani. Kelompok-kelompok tani itu berkumpul akhirnya jadi gabok tani, gabungan kelompok tani, juga berbagai asosiasi-asosiasi pertanian yang ada ya. Ini menjadi hal yang penting untuk tempat berbagi, tempat saling memperkuat ya, membagi informasi, memperkuat ya. Itu pentingnya kelembagaan pertanian. Memang begitu banyaknya bantuan-bantuan pemerintah, itu juga kemudian cukup memberi apa ya, jadi bantuan untuk petani ya, untuk memperkuat ya. Itu tanpa sebuah pendampingan yang bagus, itu akan berdampak negatif terhadap kelembagaan itu sendiri ya. Sehingga kelembagaan yang ada di masyarakat itu harus memiliki pendampingan yang bagus. Dengan pendampingan yang bagus, maka maksud dan tujuan daripada kelembagaan itu dia akan bernilai atau bermanfaat terhadap petani itu sendiri. Dan di Kabupaten Flores Timur berbagai pola kelompok-kelompok tani yang ada ya. Ada yang polanya wilayah atau wilayah berkebun.
ada juga polanya suku, sehingga di Kabupaten Flores Timur itu kan kita kenal juga setiap tahun itu ada kebun suku. Ini kelembagaan, model kelembagaan petani tradisional yang ada di Kabupaten Flores Timur. Ya, mereka menjadi kuat pada saat ini kalau pendampingan itu berjalan bagus. Kenapa pendampingan itu menjadi penting? Karena kita tahu bahwa kita memiliki petani, kita memiliki tanah, dan selama ini memiliki tanah atau lahan. Kalau kita bicara petani, mereka juga memiliki tanaman. Tetapi bagaimana memanfaatkan lahan yang ada dan bagaimana tanaman itu memberi produksi yang baik, itu belum di Kabupaten Flores Timur. Sehingga kita butuh kelembagaan yang didampingi dengan sangat baik. Dan sinilah fungsi pemerintah atau PPL atau Dinas Pertanian yang selama ini yang ada di masyarakat. Ini menjadi penting. Ya, sehingga kalau kita bicara Flores Timur sejahtera, ya kita bicara dulu petani sejahtera. Jadi Bryon AGH, ini catatan kami bahwa kita tahu bahwa Bryon AGH pernah menjabat Bupati Flores Timur yang ke-11 periode 2017-2022, dan di tahun 2020 Bryon AGH pernah melakukan penanaman perdana di Desa Ilegerong, Kecamatan Titehena, bersama dengan stakeholder di sana, menanam perdana di lahan seluas 18 hektar. Apakah itu juga dilaksanakan dengan kelompok tani yang ada di kecamatan itu ataukah? Ya, baik. Itu bermula dari visi misi ya. Visi misi saya sebagai bupati pada saat itu, di mana misi ketiga itu adalah selamatkan tanaman rakyat. Dari misi ini saya berharap ya seluruh masyarakat melihat misi ini dan bagaimana melaksanakan misi ini, sehingga bagi masyarakat di Kecamatan Titehena yang waktu itu Pak Camatnya Pak Aster ya, ada semangat melalui misi ini, karena memang lahan pertanian di wilayah Titehena lahan pertanian yang subur dan cukup luas. Sementara masyarakatnya itu atau produksi pertanian dari wilayah itu sendiri masih sangat rendah. Jadi atas dasar semangat yang itu, selamatkan tanaman rakyat, ada kebangkitan. Kebangkitan untuk petani-petani di wilayah Kecamatan Titehena. Mereka menyebutnya, kita launching dengan nama Revolusi Pertanian Kecamatan Titehena. Betul. Jadi ketika launching saat itu ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun di antara saya sebagai bupati dengan para kepala desa di wilayah tersebut. Ya, sehingga semangat itu kita dukung penuh, lalu kita dorong desa-desa dari dana anggaran desa, mereka siapkan untuk pengadaan bibit, siapkan untuk pembukaan lahan, bahkan siapkan anggaran untuk jual. Jadi tahun pertama saja saya lihat ada perubahan yang luar biasa pada saat itu. Memang mereka selalu bertanya, kita tanam jagung hasilnya mau jual kemana? Itu pertanyaan yang sangat wajar. Sehingga sebagai bupati saya harus memastikan bahwa produksi mereka memiliki pasaran. Memang ada keluhan soal harga jagung saat itu. Harga jagung saat itu orang beli dengan harga 3.000 jagung biji ini. Itu kan kalau kita hitung ya dengan pendapatan petani itu sangat rendah, terlalu rendah. Sehingga bagaimana pemerintah mengintervensi ya agar produk-produk intervensi agar mereka bisa menghasilkan produk yang banyak, peningkatan produktivitas dari tanaman mereka tanam, dan sekaligus intervensi terhadap pasar. Itu cara kita ya. Dan di sana saya mengambil beberapa langkah ya, misalnya soal PKH ya, bantuan PKH itu kan setiap bulan setiap keluarga harapan itu kan mendapatkan dana sekian, lalu yang selama ini yang terjadi adalah pemerintah melalui PKH itu
membelanjakan beras untuk masyarakat, atau masyarakat diharapkan untuk belanja beras. Nah, kita sedikit mendorong pada saat itu, ya sudah, kalau memang beras 10 kilo dalam sebulan, nah, maka kita harus memastikan bahwa dalam sebulan itu masyarakat harus belanja jagung dari dana PKH. Nah, ya, itu adalah 1 kilo. Nah, jadi kita waktu itu kan ada 18.000 penerima PKH. Nah, ini contoh kita ciptakan pasar ya. Jadi sebagian beras kita ganti dengan beras jagung. Nah, dan itu menyebabkan kebutuhan jagung untuk PKH di setiap bulan sekitar 18 ton. Nah, ini sebuah pasar tetap ini. Nah, itu dikalikan dengan 12 bulan, maka cukup banyak kebutuhan jagung yang harus dijawab untuk memenuhi kebutuhan program ini. Itu salah satu cara yang lain adalah kita buat pasar murah. Pemerintah punya kewajiban juga untuk membantu masyarakat. Pemerintah berkewajiban juga untuk membiasakan orang untuk kembali mengkonsumsi jagung sebagai salah satu kebutuhan yang selama ini telah tergantikan dengan beras. Nah, maka pasar murah itu selain tapi kita coba, karena memang berdasarkan data-data yang ada itu sakit gula itu sangat dominan setelah orang mengkonsumsi beras terus menerus, kebanyakan beras. Sehingga kita dorong ini ya untuk bantuan PKH. Lalu yang kedua untuk ke pasar murah, pemerintah dorong petani dari jagung yang mereka produksi, mereka rubah menjadi beras jagung, kemudian pemerintah belanjakan itu, kemudian dipasarkan kembali kepada masyarakat umum. Yang ketiga, kita waktu itu juga punya program Selamatkan Orang Muda. Ya, program itu juga kita membantu banyak usaha-usaha untuk orang muda, khususnya di bidang peternakan. Kita bantuan babi, bantuan ayam, dan kita dorong supaya sebagian pakannya itu mereka harus mampu membelanjakan dari jagung-jagung yang diproduksi. Ya, salah satu contoh juga waktu itu di Konga itu ada perusahaan peternakan. Itu perusahaan peternakan ayam petelur itu dia memelihara 20.000 ternak ayam petelur. Nah, saya ke tempatnya beliau. Saya tanya ini ada berapa ekor, produksinya bagaimana? Nah, ya tuh. Lalu pakannya bagaimana? Nah, beliau bercerita bahwa belanja jagungnya itu dibelanja dari Surabaya, dari Makassar. Saya tanya kenapa? Karena harga jagung dari sana itu murah. Iya betul. Nah, tapi saya kemudian menyampaikan kepada beliau, saya harap berhenti belanja dari luar, khusus jagung. Belanja di Flores Timur dengan harga Rp4.000 per kilogram. Awalnya dia agak berat, tapi saya bilang ini caranya. Tetap belanja di Flores Timur dengan harga Rp4.000 per kilogram. Tahun pertama beliau belanjakan di Kecamatan Tena uang sebesar 1 miliar hanya untuk beli jagung. Nah, itu salah satu cara kita ya, untuk petani kita mempunyai produktivitas yang baik, dan apa yang mereka produksikan itu memiliki harga yang baik dan dapat dijual di masyarakat. Dan juga bahwa di titik Hina itu akhirnya waktu setelah dilakukan penanaman, ketika dilakukan panen itu tercatat bahwa 5.400 ton ya pertama pipilan ya pipilan, dan itu dibelanjakan menjawab kebutuhan pangan melalui e-warung. Ada e-warung Pak. Ya, itu yang PKH. Ya. Oh, dan pasar murah itu tadi semua sudah dijelaskan. Jadi e-warung itu PKH itu. Iya. Baik. Jadi kalau Joy juga mau tanam juga bisa saja Joy. Kalau ada modal ya kan? Iya. Modal yang pertama itu semangat bertani gitu tuh. Kalau Pak pengacara mereka kan kita bisa ganggu dengan hal seperti ini. Nah. Baik, itu juga sebelum mengajak masyarakat untuk melakukan satu gerakan revolusi pertanian, apakah dilakukan juga pendampingan sumber daya manusia khususnya bagi petani? Oh iya, memang
kita bersama PPL ya, di wilayah tersebut sangat fokus. Nah, bahkan kita bergembira dengan adanya revolusi pertanian di Titihena. Iya. Dan saya menyampaikan kepada para PPL, ya, kantormu itu bukan di kantor PPL, tapi kantormu ini ada di kebun masyarakat. Nah, ya, kita juga mulai roba bagaimana mendampingi yang baik, ya harus sering berada di kebun masyarakat, baru bisa lakukan pendampingan yang baik. Sehingga saya ajak para PPL, ya, kantormu itu ada di kebun masyarakat. Kalau di kantor itu hanya tempat koordinasi. Artinya bahwa penguatan produksi pertanian di Kecamatan Titihena pada saat kepemimpinan Breno Agiha waktu itu terjawab, paling tidak dengan salah satu contoh. Ya, kedaulatan pangan juga. Itu sebenarnya kita memberi moral tersendiri bagi petani, ya, memberi kewibawaan terhadap produk-produk petani, sehingga melalui melalui misi selamatkan tanaman rakyat itu kita benar-benar memperkenalkan dan juga mendorong bagaimana supaya masyarakat benar-benar mengkonsumsi apa yang menjadi kekuatan kita, ya. Sehingga saya juga bagaimana caranya waktu itu untuk produk pertanian kita itu memiliki pasar dan memiliki kewibawaan. Nah, kita juga dorong melalui program pencegahan atau penurunan angka stunting dari 42% waktu itu, ya. Waktu itu kan saya sampaikan, mari kita turunkan angka stunting di Kabupaten Flores Timur dengan pangan lokal. Nah, saya dorong dua, yang pertama waktu itu, ya, melalui sorghum dan kelor. Nah, maka kita lihat petani sorghum juga bertumbuh dengan sangat baik di saat itu, karena ada pasar yang tersedia. Lalu konsumsi sorghum mulai, konsumsi kelor, bahkan dia bukan hanya tampil dalam makanan biasa, tapi diolah sedemikian rupa sehingga menjadi makanan yang enak. Ada yang dalam bentuk kue dan lain sebagainya. Nah, memberi kewibawaan terhadap produk petani kita. Iya, jadi tanaman pangan ini juga selain bahwa mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras, nasi, ya, tapi juga bahwa beras ini bisa digantikan dengan jagung. Iya. Bukan digantikan, tapi bahwa berasnya 5 kilo jadi digantikan. Iya. Jadi kita tidak berani langsung gantikan memang. Iya, betul. Ya, melalui PKH itu kan beras sekian kilo. Saya sampaikan sudah, yang 1 kilonya kita ganti dengan jagung. Kenapa kita tidak bisa langsung semua? Ya, karena kita harus membiasakan kembali masyarakat kita. Itu yang pertama. Nah, tetapi kita juga mempersiapkan supaya produktivitas jagung kita mampu menjawab semua kebutuhan itu, sehingga kita mulai dengan angka yang demikian. Nah. Tetapi dengan pola itu saja, di bulan ke-5, ke-6 untuk kebutuhan PKH saja, jagung kita sudah habis. Nah. Jadi rupanya ketergantungan masyarakat Flores Timur terhadap jagung juga tinggi rupanya, Pak Bupati, ya. Ya, artinya kita harus mulai, ya, kita harus mulai kebutuhan itu untuk makanan, untuk makannya mereka setiap hari, dan juga untuk kebutuhannya lain, soal pakan tadi, ya. Iya. Itu juga orang membutuhkan jagung. Nah. Setelah itu pasaran yang ditekankan tadi seperti dijelaskan oleh Breno Agiha tadi, bahwa pasaran diutamakan pasaran lokal dulu. Ya. Pasaran lokal dulu. Berarti bahwa lahan pemasaran juga sudah disediakan. Memang banyak orang suka bicara tentang jualan keluar wilayah. Iya, betul. Orang bilang kenapa tidak dijual di Surabaya. Tapi kalau sebelum itu, ya mari kita biasakan kita dulu, supaya dia memiliki nilai keluar. Iya. Kalau kita saja belum menghargai produk kita, bagaimana di luar bisa menghargai produk kita? Ya. Sehingga pasar untuk pangan lokal waktu itu melalui intervensi pemerintah benar-benar kita mainannya di wilayah ini. Nah, tetapi juga kita tahu persis bahwa jagung Flores Timur juga menjadi kebutuhan. Jadi sebelumnya itu kalau petani
orang pedagang-pedagang beli jagung dengan harga sekitar 3.000. Nah, untuk dikirim ke Surabaya. Nah, saya tutup pintu karena saya belanja dengan 4.000. Dan saya wajibkan 4.000 di Flores Timur. Nah, akhirnya kebutuhan jagung oleh pedagang yang kirim ke Surabaya itu menjadi setengah mati. Nah, sehingga kemudian pada satu titik pedagang-pedagang yang jual ke Surabaya akhirnya belanjakan jagung di Flores Timur dengan harga 4.000. Iya, rupanya. Jadi kita harus memaksa itu ya. Dari ketahanan pangan ini kita dengar tadi bahwa Brigjen AGH sudah satu bahwa mengurangi ketergantungan masyarakat Flores Timur terhadap beras, dan juga bahwa menjawabi penekanan angka stunting di Flores Timur. Jadi rupanya ya satu bahwa terobosan pangan di Flores Timur ini sudah mulai dilakukan semenjak kepemimpinan Brigjen AGH ya begitu. Ya, sederhananya kita harus mengajak lebih banyak orang lagi untuk kembali bertani. Ya, mengajak lebih banyak orang lagi untuk kembali bertani. Jadi kalau pendampingan siap, lalu kalau semakin banyak orang melihat petani itu sebagai salah satu kesempatan atau ruang untuk hidup, maka akan menjawab juga problem tenaga kerja. Itu problem tenaga kerja akan terjawab juga. Selama ini kan orang muda tidak melihat pertanian sebagai salah satu lapangan pekerjaan yang menjanjikan. Kalau kita memberikan harga yang baik, kepastian, itu akan mendorong juga ya. Memang kita tidak bisa bertani seperti orang tua kita bertani, tapi kita bisa merubah cara bertani, ya, merubah cara bertani. Itu yang penting. Dengan demikian ada ketertarikan, ada daya tarik tersendiri, jadi memberikan harga yang bagus, ya. Tapi pola bertani juga itu memiliki daya tarik tersendiri. Kalau dulu orang harus dengan tofa setiap hari cuci kebun, pola ini bisa dirubah atau tidak? Sehingga ya itu juga salah satu yang lain juga adalah berkaitan dengan cara pandang. Banyak orang memandang kalau petani itu adalah miskin. Ini menurut saya salah. Siapa bilang petani miskin? Petani tidak miskin. Mari kita memaksimalkan lahan dan produksi kita. Dengan demikian petani kita tidak akan miskin. Dan kalau artinya kalau petani tidak miskin berarti kesejahteraan petani. Iya, kalau semua petani kita sendiri yang kalau petani tidak miskin, jelas Flores Timur tidak akan miskin. Iya. Karena jumlah petani di Flores Timur itu hampir hampir 60% dari masyarakat Flores Timur adalah petani. Jadi kalau kita merubah kesejahteraan petani, itu akan berdampak terhadap kesejahteraan Flores Timur. Sangat signifikan malah. Baik, Brigjen AGH, tadi kan kita bicara soal jagung. Ini kita masuk ke soal beras ya. Beras di Kabupaten Flores Timur ini kan kita lebih banyak mengenal beras ladang, yang mana beras yang ditanam sesuai dengan musim tanamnya. Dan beras ini kalah branding dengan beras-beras yang ada di daerah lain di Flores ini, misalkan beras Bajawa. Ya, itu juga kalah branding juga karena soal konsumsinya ya. Beras dari luar itu masuk dengan harga yang murah. Nah, itu kan tidak setimpal dengan biaya produksi yang dikeluarkan dalam kacamata petani Flores Timur. Ya, sehingga beras ladang itu kurang konsumsi, apalagi beras ladang itu konsumsinya 1 kali setahun. Jadi untuk meningkatkan produksi beras di Flores Timur,
selain kita tetap dengan bagaimana beras ladang kita itu berkembang, ya, tetapi peningkatan produksi dari beras sawah. Ya, kebiasaan dengan panen 1 kali atau 2 kali setahun, kita harus mampu rubah menjadi 3 kali setahun. Kita belum sanggup 3 kali setahun di Flores Timur. Baru dengan 2 tahun untuk beras sawah di Kabupaten Flores Timur. Sementara beras ladang di Flores Timur bahkan kita sudah sertifikasi beberapa jenis, ya. Salah satunya beras hitam dari Bitihama. Iya. Itu oleh Kementerian sudah lakukan penelitian. Yang kita bilang beras merah ya. Iya. Beras merah. Itu sudah punya sertifikasi ini sendiri. Sertifikasi dilakukan pada zaman kepemimpinan beliau dia sendiri. Jadi selain sorghum, beras, itu barang-barang pertanian yang sudah disertifikasi oleh kementerian yang kita ajukan untuk disertifikasi. Oh, sudah diajukan. Sudah diajukan, maka sudah turun survei. Sudah turun survei, tinggal penetapannya. Sudah ada penetapan. Oh, artinya berarti bibit beras merah atau beras Iya. hitam yang ada di Bitihama itu sudah punya nilai produksi bibitnya. Ya, kita juga terkendala ya saat itu karena COVID, ya. Iya. COVID itu kendala yang luar biasa bagi berjalannya ide-ide kita untuk pembangunan pertanian di Kabupaten Flores Timur. Ya. Artinya netizen yang sering kita dengar di media sosial, netizen kadang-kadang berpendapat bahwa kenapa pemerintah Flores Timur tidak memanfaatkan lahan seperti yang ada di Konga, Ya, untuk beras, menjawab kebutuhan beras Flores Timur. sebenarnya pemerintah selama ini memberikan perhatian itu. Seperti tadi saya sampaikan, mengejar ke 3 kali panen dalam setahun saja, petani kita masih setengah mati. Di samping kendala-kendala alam yang terjadi, tetapi semangat untuk memproduksi 3 kali dalam setahun itu juga masih rendah. Ya, cara pandang juga tadi saya bilang tadi itu, semakin sedikit orang yang melihat petani itu penting. Iya. Jadi ini harus kita kembangkan kembali, bangkitkan kembali. Ya. Setelah kita mengangkat, istilahnya membuat wibawa petani naik dengan sendirinya, pertanian pun. Iya, jadi kan saya bilang tadi kalau pangan lokal itu kan kewibawaan petani kita. Maka cara pandang kita masyarakat terhadap petani juga harus kita rubah. Kalau selama ini orang beranggapan bahwa petani itu miskin, mari kita rubah. Sehingga ketika waktu itu saya buat misi selamatkan tanaman rakyat, itu jauh sekali. Kalau kita bedah itu jauh sekali. Dari hal yang sangat sederhana. Dari hal kalau bicara tentang petani Flores Timur, yang dia miliki itu adalah lahan, yang dia miliki tanaman. Lahan yang tidak bisa memproduksi atau belum dimanfaatkan dengan baik, tanaman yang dia tanam pun belum produksi dengan baik. Misalnya tadi dia tanam padi tapi hanya 2 kali. Iya. Dia tanam padi tapi dia hanya membuka lahan sempit, padahal lahannya masih luas. Iya. Contohnya di Konga misalnya, ada sebagian besar lahan itu tidak digunakan karena kecenderungan petani masyarakat untuk bertani, ya, selepas orang tuanya, anak-anak mudanya itu jauh tidak memperhatikan itu. Artinya kalaupun pemerintah melakukan fokus ke Konga tapi bahwa masyarakatnya juga tidak menanggapi dengan baik, Ya. itu juga mubasir. Iya, makanya kan harus kerja keras, ya, bukan petani saja yang kerja, kita juga harus kerja keras. Iya. Bukan saja pemerintah, tetapi masyarakat pada umumnya. SDM-nya harus dibangun lagi. Iya, cara pandang SDM. SDM itu bisa berjalan kalau ada orang mau bertani. Kalau dia tidak mau bertani, SDM-nya juga tidak bisa. Jadi pangan lokal itu penting, ya. Pangan lokal itu penting. Nah, itu sangat strategi karena dia tidak hanya menjawab kebutuhan pangan kita, tapi juga menjawab terkait dengan kebutuhan pengangguran yang ada di Kabupaten Flores Timur.
Jadi kalau kita bicara tentang pertanian, kita bicara tentang pangan lokal, dia tidak menjawab problem terkait dengan pangan saja, tapi problem terkait dengan lapangan pekerjaan. Ya, saya ada satu pertanyaan nih, Bapak. Kan tentang ketahanan pangan itu sendiri, pangan lokal itu sendiri, di zamannya Bapak itu ada tidak selain intervensi harga dan pasar itu, ada tidak upaya pemerintah kepada masyarakat untuk mencintai pangan lokal itu sendiri? Karena kalau kita lihat Flores Timur ini punya perda pangan lokal. Jadi saya mulai dari lingkungan yang paling dekat. Lingkungan yang paling dekat adalah lingkungan diri kita. Jadi waktu itu kalau Breung Joy, Breung Kristo ke Rujak, kalau kita makan kue, kue itu tidak pakai tepung terigu. Tapi kue itu kita buat dari bahan tepung sorghum, tepung ubi dan lain sebagainya. Ya, kita mulai dari lingkup yang paling kecil. Kalau semua ASN mampu membuat itu di rumahnya, dia akan berdampak terhadap setiap lingkungannya mereka masing-masing. Sehingga waktu itu juga di kantor-kantor semua setiap kegiatan yang ada adalah pangan lokal. Dan saya sangat marah kalau yang disediakan bukan pangan lokal di kantor-kantor. Artinya perda pangan lokal itu berlaku waktu kepemimpinan Breung Agi. Iya. Semangatnya apa sehingga didorong ini untuk ditetapkan bagi perda? Ya, memang kalau perda itu kan dia mempunyai daya ikat yang lebih besar, lebih kuat ya. Juga di situ memiliki semangat yang lebih, ya. Sehingga kesungguhan kita untuk menjalankan mengikat pemimpinnya juga mengikat masyarakatnya. Dan saya kontrol waktu itu, benar-benar kontrol. Setiap kali acara pemerintahan saya kontrol. Lalu saya dorong supaya acara-acara di kampung itu selalu menggunakan pangan lokal. Dan itu nampak sekali. Mungkin itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencintai pangan lokal. Iya, memang. Jadi itu cara kita lihat Breung Joy kan juga fokus pada pangan lokal. Jadi kira-kira dari hasil pemantauan selama ini berapa pangan lokal apa yang ada di Flores Timur? Kalau dari yang sudah tercatat saat ini sangat banyak itu. Dari kita kan kalau masyarakat kita itu mengkonsumsi biji-bijian saja sudah puluhan jenis. Biji apa tuh? Kayak kacang-kacangan saja banyak. Ada kacang yang buat nasi kacang merah itu segala macam. Habis untuk sorghum itu juga banyak itu jenisnya, kayak mete. Ya, jadi jagung tinggi itu. Ketika saya turun ke desa zaman saya itu, ketika turun ke desa itu saya senang sekali kalau misalnya dari Nara. Iya. Mereka tidak siapkan nasi tuh, tidak. Iya. Tapi salah satu masakan yang bagus kita temukan di Adonara itu adalah campuran jagung, kacang dengan, itu bagus itu. Sehingga ketika kita usaha untuk menurun ke angka stunting, waktu itu kita juga kan menu harian itu menu yang kita tetapkan. Setiap hari ini dalam satu minggu itu menunya kita kasih turun. Ya, sehingga di situ keanekaragaman dan penganekaragaman itu kita benar-benar dorong. Misalnya kelor contohnya ya, kelor bagaimana ditampilkan, dia tidak dalam bentuk sayur yang seperti selama ini kita konsumsi, tapi dia sudah dalam bentuk kue, hari dalam bentuk kue, besok dalam bentuk sayur, macam-macam ya. Iya, menarik juga kalau bicara soal kelor, karena sepengetahuan saya bahwa kelor terbaik di Indonesia ini adanya di Pulau Solor. Tapi Pak Joy, perda yang tadi disampaikan, lalu semangat yang sudah kita buat selama masa kepemimpinan saya, memang sempat hilang beberapa saat ya selepas jabatan. Tetapi kemudian saya senang karena pada hari ini ada semangat yang bagus Pak pejabat ya melalui program Nona Sari ya. Nona Sari Setia. Itu juga bagus, itu salah satu model yang baik ya untuk bagaimana
kita memberi wibawa terhadap pangan lokal. Artinya jadi di kepemimpinan Breno AGH ditingkatkan lagi di kepemimpinan penjabat bupati yang saat ini dengan Nona Sari Setia. Artinya kita tidak bicara soal ditingkatkan, tapi Diteruskan. Nuansa itu dihidupkan kembali. Nuansanya dihidupkan kembali. Tinggal komitmen dari para pemimpin, sehingga itu mengikat. Kalau kita pemimpin tidak membuat itu dengan apa, maka tidak akan mengikat, dan ikatnya kosong. Ya. Jadi kalau sudah dia buat perbub ya, Iya. membiasakan untuk 1 hari tanpa beras ya. Iya. Itu harus para pemimpin harus mampu menunjukkan itu kepada masyarakat. Jadi bukan masyarakat yang dipaksa untuk itu. Jadi mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Jadi Tapi isu pangan lokal itu yang menarik, dan saat ini secara nasional juga itu tetap menjadi isu yang top. Apalagi ketika kondisi iklim, ketidakpastian iklim, oleh para peneliti itu ada ketidakpastian yang akan sangat berdampak terhadap pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan negara-negara. Ada perang, contoh saja perang Rusia dengan Ukraina. Mereka itu penghasil gandum. betul. Indonesia itu membutuhkan sekian ribu ton gandum. Untuk Indomie, Sarimi. Di negara-negara semua membutuhkan itu juga. Tetapi ketika kedua negara ini berperang, gudang di sana tidak bisa keluar. Jadi sekian juta ton gandum itu tidak bisa keluar. Dan itu akan berdampak terhadap masyarakat bangsa, ya, masyarakat bukan hanya Indonesia. Lalu sekarang Israel, Palestina, kemudian menarik dengan negara-negara sekutunya masing-masing, akan memberikan dampak. Jadi kalau sebuah negara tidak memiliki kedaulatan pangan yang baik atau ketahanan pangan yang baik, itu menjadi ancaman terbesar untuk runtuhnya negara itu. Sehingga dalam forum PD Perjuangan kemarin, Ibu Mega benar-benar mendorong berkaitan dengan kedaulatan pangan, dan pemimpin siapapun ke depan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan itu harus menjadi salah satu kerja utama untuk memberi kekuatan kepada bangsa ini. Yang Breno AGH ketahui selama ini apa saja yang menjadi tantangan untuk ketahanan pangan khususnya di Flores Timur? Berkaitan dengan ketahanan pangan itu berkaitan dengan daya produksi, daya produksi. Jadi bagaimana memanfaatkan lahan dan bagaimana meningkatkan produksi. Kalau soal memanfaatkan lahan, itu berarti kita membutuhkan lebih banyak orang lagi untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada. Berkaitan dengan peningkatan produksi, itu berarti peningkatan produksi tanaman, maka butuh pendampingan yang lebih luar biasa. Jadi semakin banyak orang, itu berarti kita harus ajak orang muda ini, mari mulai. Di satu sisi, kita membuat masyarakat kita untuk terus mengkonsumsi pangan lokal, sehingga apa yang diproduksi, itu ada tempat untuk pasarnya. Sembari juga terus berusaha untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan di luar. Ayo ngopi dulu. Jadi menarik memang ketahanan pangan nih. Jadi Pak Joy pendampingan budaya. Pak Joy di pendampingan budaya dan Pandu budaya ya. Tapi sering di kebudayaan sering diskusi tentang pertanian dan pangan lokal. Sering diskusi tentang pangan lokal. Jadi kami mengidentifikasi jenis-jenis pangan lokal yang masih dikonsumsi dan yang sudah dilupakan. Berarti kan tetap selalu ada usaha untuk yang dilupakan dihidupkan, diingatkan kembali. Ya. Ketua Pandu Flotim. Ya. Apa singkatan dari Pandu?
pandu, memandu gitu Memandu ya. ya. Oh, PAN tidak ada singkatan, Tidak tapi ada Pandu singkatan. Budaya ya. Pandu budaya. Pandu Budaya. Luar biasa ini Brian Joy ini. Ya. Koordinator Pandu Budaya Flores Ya. Timur. Setelah melalui Pandu Budaya atau kedekatan secara budaya dengan masyarakat, itu kan Pak Joy sendiri bisa lihat ya bagaimana pola hidup dari kita, kan pola hidup kita kan agraris sebenarnya Iya. ya, Betul. sehingga ketika ilmu pengetahuan belum berjalan apa ya, itu orang-orang tua kita itu kan sudah bisa memastikan musim apa, musim yang baik tidak. Betul. Ya itu, sehingga saya kira bantu-bantu supaya kekuatan pangan lokal itu Pangan bisa lokal, mengajak juga lebih banyak orang. Terus hidup di Flores Timur. Karena Kalau di kebudayaan sendiri itu sebenarnya kesusahannya itu dikonsumsi, kita mengkonsumsi itu. Jadi anak muda kita sekarang kan jarang tahu itu tentang jenis pangan ini kita bisa makan gitu. Paling kalau di generasi Z ya, dia itu hanya bisa tahu bahwa ini dia bisa dimakan, tapi bagaimana cara mengelola itu untuk bisa dimakan mereka sudah tidak tahu ya, lagi. itu berarti kan apa ya, mungkin apa yang selama ini orang hanya tahu, misalnya tadi saya bicara tentang kelor ya, orang yang tahu kalau bicara kelor, kita bicara tentang daun yang direbus. Iya. Tetapi kalau kita mau supaya lebih banyak orang mendapatkan gizi daripada kelor ini, kalau kita kasih sayur kelor terus juga orang bosan. Ya toh, maka dia harus disajikan juga dengan pola yang berbeda. Dalam bentuk kue. Sehingga kalau apa, misalnya Pak Joy pencerita tadi ya, bahwa ketika dia lakukan pendekatan budaya, bicara tentang pangan lokal, dia menemukan kesulitan-kesulitan bagaimana bagi orang-orang zaman ini mengkonsumsi barang ini ya, Mengelola juga. ya. Maka harus ada kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu untuk membuat barang ini menjadi model yang berbeda. Kalau kami dari kebudayaan itu waktu turun itu masih dalam itulah, ini barang kita bisa makan. Iya. Gunakan inovasi untuk mengembangkan Iya. itu belum sampai ke tahap itu. Belum sampai ya. Coba apa Joy ya. Mungkin sekali-sekali dalam pembicaraan di kebudayaan dengan masyarakat itu ya. Itu ya, kalau bicara lomba juga boleh lah. Sekali-sekali buat lomba orang muda bagaimana bagaimana barang ini Inovasi kue diinovasi seperti apa sehingga disukai oleh masyarakat. Masyarakat. Itu yang harus dibuat. Jadi jangan hanya nyaman buat lidah generasi Z. Iya, jangan hanya berhenti di diskusi, tidak. Tapi bagaimana supaya buat mereka itu mampu merubah, menginovasi sehingga barang ini menjadi bentuk yang berbeda dan suka dimakan. Ya, melalui itu tadi lomba Pangan lokal. Iya. Artinya selama ini kan atau lebih khusus lagi itu lomba penyajian. Penyajian. Iya. Itu lebih khusus lagi. Jadi kalau lomba pangan lokal, mungkin juga orang akan tampil dengan ini ya semuanya. Tapi kalau lomba keanekaragaman penyajian, itu juga bagus. Artinya selama ini yang kita ketahui bahwa di Flores Timur ini kayak lomba penyajian pangan lokal itu biasanya diikuti oleh ibu-ibu, kaum ibu-ibu. Tapi ini kalau Brian Joy bisa melakukan di orang-orang muda di Gen Z lah. Iya. Gen Z kita ajak mereka untuk menyajikan pangan lokal, dibuat dalam satu bentuk perlombaan. Itu nanti kita bisa koordinasikan. Mungkin itu salah satu cara yang agar kita memberi kewibawaan terhadap pangan. Itu paling tidak Gen Z ini dia akan bertanya kepada orang tuanya, dan ketika orang tua yang menjelaskan otomatis ilmu itu sudah diturunkan, sehingga yang seperti yang dibilang bahwa ada yang pangan lokal, ada yang sudah dilupakan ya. Sudah dilupakan. Itu seperti apa tuh wetan? Oh, itu bete.
Beting. Beting, Kalau iya. satu lagi itu WO itu macam WO. Hampir seperti apa di Jawa itu yang itu Pete. besar. Hampir Pete. seperti pete. seperti tapi dia besar itu. Kalau beting itu kan dulu ditanam hanya dalam kerangka ketahanan pangan, sekaligus setiap kebun itu harus punya beting. Nah, karena sekaligus menghalau jagung dari menghalau beras, burung dari beras. Iya. Maka mereka tanam yang banyak itu beting di keliling. Gitu. Kalau tidak terasa bahwa sudah 1 jam kita Oke. ngobrol bicara soal pangan. Ya, pas lah. Dan kayaknya sebenarnya masih menarik Pak Ya. Breon AGH, sebenarnya masih menarik kalau kita bicara pangan. Artinya bahwa kami juga perlu tahu menindaklanjuti hasil Rakernas PDI Perjuangan kemarin yang Breon AGH ikuti, bahwa dari partai PDI Perjuangan sendiri pun menginstruksikan bahwa semua harus berbicara soal pangan lokal. Artinya dari Breon AGH sendiri untuk mengimplikasikan ke daerah Flores Timur ini seperti apa? Ya, lebih banyak mengajak orang. Nah, ya, memang tidak bupati lagi, tetapi saya juga sering melakukan diskusi-diskusi. Nah, ya kalau ketemu orang kita ajak ngobrol tentang pertanian. Iya. Saya kira itu cara kita untuk bagaimana lahan kita itu lebih dimanfaatkan lagi, sehingga begitu banyak orang melihat bahwa ini satu peluang untuk lapangan pekerjaan. Kita tahu bahwa Breon AGH ini kan basicnya adalah sarjana teknik penerbangan, tapi Iya. bahwa dalam melakukan pekerjaan Iya. Breon AGH lebih banyak menggeluti dunia pertanian. Tapi kan kita akan makannya tetap tuh. Nah, maka mau tinggi sekolah yang jenis apapun tetap orang makannya itu gitu. Nah, maka kalau makan itu kita harus tahu tentang itu gitu ya. Iya. Jadi untuk terakhir mungkin Breon AGH bisa menyampaikan pesannya terkait ketahanan pangan ini. Bicara tentang ketahanan pangan, nah, kita tidak bicara soal kita makan pangan lokal saja ya. Nah, tapi dia memberikan efek ataupun dampak yang lebih luas. Kalau kita bicara ketahanan pangan, kita bicara tentang petani yang semakin banyak, kita bicara tentang pemanfaatan lahan yang semakin luas, dan kita bicara tentang produktivitas yang semakin tinggi. Sehingga SDM itu juga menjadi salah satu kebutuhan dan mengajak lebih banyak orang melihat pertanian sebagai salah satu peluang ya, untuk menjawab persoalan lapangan pekerjaan saat ini. Itu juga dengan dampak hubungan langsung dengan ya, juga kita bicara tentang inovasi. Kita membutuhkan juga semakin banyak orang yang mampu memiliki inovasi untuk membuat jadi. Jadi mari teman-teman Breon Selaren Wahangkai yang kita melihat petani sebagai sebuah lapangan pekerjaan yang ketinggalan zaman. Tapi mari kita buat petani atau lapangan kerja sebagai petani itu tetap ada. Malam baik.